sama Allah ampunin aku semua kesalahan aku yang udah aku buat. Aku mohon ampun, apalagi mami akhirnya minta maaf banget udah jadi anaknya durhaka. Terima kasih kehadiran rekan-rekan media semua. Pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Satuan Polres Tangsel beserta jajarannya yang dimana telah dengan cepat merespon dan memproses perkara ini dengan cepat. Sehingga status dari saudara FU telah dinyatakan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Dan kini sudah ditahan di Rutan Polres Tangsel. Ya. Kemudian kami mengapresiasi langkah Polres Tangsel yang dengan tegas menahan saudara tersangka FU ini, mengingat begitu tertekannya klien saya dalam menghadapi persoalan ini. Sampai-sampai klien saya berpindah-pindah tempat untuk menghindari hal-hal yang akan terjadi nantinya, hal-hal yang akan diulangi lagi dan sebagainya. Kemudian kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah begitu besar atensinya dalam memberitakan persoalan ini. Juga kepada lembaga-lembaga terkait, diantaranya KPAI yang telah menerima dan merespon laporan kami pada Rabu minggu lalu. Suratnya, Mas. Oh, mau gitu. Iya, Pak. Berikutnya kami akan memfollow up laporan klien kami yang berada di Polres Cirebon atas dugaan KDRT, di mana pada saat itu terjadi 40 harian almarhum maminya. Di sana terjadi insiden penganiayaan KDRT terhadap klien kami, sehingga akhirnya klien kami melapor ke Polres Cirebon Kota. Terakhir 22 Februari lalu kami memfollow up dan sampai sekarang belum ada perkembangan. Selanjutnya dengan ditetapkan saudara FU sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur, maka klien saya memutuskan dan meminta kepada tim kuasa hukum untuk segera mengurus dan mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Terima kasih banget gitu dari pihak kepolisian juga, dari pihak KPAI dan tim lawyer saya juga ya, dengan cepat ya, alhamdulillah gitu ya. Langsung Fajar Umbara diperiksa, langsung diputuskan untuk ditahan. Alhamdulillah itu ya, satu ya istilahnya itu kan semuanya apa yang dia perbuat, kesalahan dia, ya dia harus menanggung resikonya seperti itu. Yang penting saya bisa mendapatkan keadilan untuk anak saya. Paling tidak ada angin segar sedikit lah untuk saya dan anak gitu, untuk keadilan anak saya, itu aja. Minta segera supaya segera diproses juga ya, Mbak. Iya, betul sekali. Jadi kita maunya secepatnya juga yang di Cirebon bisa ditindaklanjuti supaya ini juga menyusul untuk proses begitu. Saya dapat dari mana ya, rekan wartawan. Saya sempat nggak percaya juga gitu, maksudnya bener Mas udah ditahan, alhamdulillah aku bilang gitu kan. Iya Bu, karena kan kita juga masih menunggu dari Bapak Kapolres sama Bapak Kasat Reskrim kan untuk rilis yang katanya hari ini kan, cuma agak tertunda ya gitu loh itu. Nah saya juga belum lihat langsung sih gitu ke Rutan Polres Tangsel. Rencananya memang pengen lihat juga sih besok gitu. Pengen lihat aja gitu. Begini memastikan lah gitu. Karena saya terus terang istilahnya memang selama ini saya kan agak worry ya. Mungkin terlalu berlebihan juga saya worry, tapi memang keadaan saya begini dan anak saya juga seperti itu. Jadi kadang kalau misalkan lagi di luar juga ketemu orang yang rambutnya gondrong mirip dia, agak takut gitu, kadang-kadang kayak gitu. Jadi ya ingin memastikan aja gitu betul bahwa memang sudah Fajar Umbara sudah ditahan di Rutan Tangsel. Nggak ada sih, cuma omnya aja yang sering telepon saya gitu. Dia cuma ngasih semangat ke saya dan dia bilang sudah tahu juga memang karakternya seperti itu, ya sudah untuk pelajaran aja katanya gitu, untuk tidak terulang lagi lah istilahnya
ada korban-korban Yuyun berikutnya, istilahnya itu aja sih gitu. Yang support sih ada omnya yang sering telepon saya. Iya, karena memang sudah terbiasa kalau Fajar itu suka nada yang tinggi, terus ngegas gitu, terusnya memaki saya, menghina saya dan memukul saya gitu. Kadang di depan anak gitu. Jadi sudah terbiasa karena keributan itu di depan anak. Gitulah, harusnya kan sebenarnya sebagai bapak ya jangan di depan anak lah, istilahnya anak juga udah cukup tertekan kan ya. Pada waktu itu mungkin karena sudah sering anak saya juga berulang kali melihat dan mendengar gitu ibunya dihina, dianiaya, jadi mungkin ya anak kan akhirnya ingin membela ibunya gitu, ingin melerai, tapi ternyata malah ikut teraniaya juga, malah ikut dianiaya sama Fajar juga sampai mengakibatkan juga yang saya sangat sedih banget, yaitu kelingkingnya sampai patah. Itu aja sih yang dan harus ada tindakan operasi itu gitu. Kadang-kadang hal yang sepele juga sih gitu, hal yang sangat kecil yang kayaknya nggak mungkin untuk ributkan juga pasti yang tidak sesuai dengan dia pasti nanti langsung nadanya tinggi, terus nanti pasti akan ada keributan gitu. Apa aja nanti yang deket situ bisa dilempar gitu. Nggak tahu kenapa. Berbeda gitu. pendapat ya. Ya berbeda pendapat kayak gitu. Terus akhirnya berantem. Tapi nggak ada penyesalan juga sih Mbak kalau misalkan habis mukulin saya sampai babak belur gitu kan. Nanti seolah kayak nggak ada apa-apa gitu. Terus so asik kayak gitu. Ya gitu saya juga nggak paham lah. Jadi kayak merasa tidak bersalah, kayak saya lihat juga sempat datang ke Polres juga kayaknya kan kayak nggak ada beban apa-apa gitu. Ya itulah. Ya. Intinya kalau anak sering dipertontonkan. Nah itu kasihannya di Orang anak tuanya sih. berantem. Gitu. Berusaha melerai tapi akhirnya malah Kena itu yang saya Betul, sangat itu. sesalkan itu. Persoalan. Dan nggak berhenti sampai di situ kan, setelah memukul dia mengancam juga kan itu sih. Gitu. Secepatnya. Jadi kita mau mengajukan perceraian di Pengadilan Agama secepatnya, mungkin setelah follow up di Polres Cirebon Kota. Berarti sama sekali belum ada respon apa-apa dari Polres Cirebon? Terakhir gimana Bu? Cuman kasih tahu, iya tunggu lagi gelar gitu. Lagi gelar perkara. Kemarin ya? Iya, Betul, kemarin kita telepon lagi gelar perkara. Karena kan waktu yang laporan yang pertama itu, ya waktu laporan yang di Cirebon itu kan sempet ya Fajar kan akhirnya minta kesempatan lagi ke saya. Jadi ya udah akhirnya agak sempat ke pending kan. Lalu setelah saya kejadian, saya langsung konfirmasi lagi sebelum saya laporan anak. Ya udah Bu, dikumpulkan semuanya, foto segala macam. Ya udah Pak, tolong ya Pak, saya bilang gitu. Jadi Ibu benar nih mau proses, iya Pak, saya bilang gitu. Nah terus udah gitu nggak lama kejadian anak kan, gitu. Makanya kemarin udah langsung di follow up juga sama Mbak Lisa sih, yang di Cirebon ya. Iya, jadi sudah gelar, tinggal nanti tunggu panggilan seperti itu. Secepatnya lah. Secepatnya. Bukti-bukti yang sudah disertakan apa saja? Yang di mana? Di Cirebon? Visum udah. Visum udah. Foto-foto semua udah semua sih. Ya kan saya bilang waktu pertama baru menikah 1 hari itu Fajar sudah menendang pintu kamar anak saya. Waktu itu dia emosional tuh waktu itu terus dia langsung menendang pintu kamar saya di depan ibu saya waktu itu belum almarhum kan waktu itu. Terus sambil dengan kata-kata yang kasar lah, bangsat lu keluar gitu kan. Itu kan udah seorang bapak ke anak kan. Waktu itu hari masih umur 11 tahun lah ya waktu itu. Makanya masih terlalu sakit mungkin hari-hari juga artinya kan ya. Saat itu kan saya langsung diusir sama mama saya milih Fajar dibanding ibu sama anak saya. Waktu itu udah kesalahan saya kan. Nah itulah bermulailah di situ gitu. Selama saya hidup sama Fajar ya penganiayaan terus sampai kemarin anak saya yang jadi korban itu. Sorry, ini tanggal 29 Agustus 2020 ya yang tadi ditanya buktinya. Bukti sama Yang visum juga. dialami oleh Ibu Yuyun. Ini sebenarnya pada saat press conference pertama ada kita sampaikan. Visumnya sudah di Nah, di Cirebon Kota. Polres ya. Udah di Polres waktu pertama tuh. Itu pertama kejadian. Ya itu dia bilang katanya mana saya nggak takut sama polisi, nggak ada yang berani nangkep saya katanya gitu. Karena saya pernah mukulin orang FPI, saya pernah mukulin Provos, Kopassus, nggak ada tuh polisi yang berani nangkep saya gitu. Dia bilang begitu memang. Gitu. Ya mungkin berpikiran dia pada saat dia pemeriksaan, selesai pemeriksaan gitu loh. Jadi langsung pulang. Ternyata kan memang buktinya sangat kuat di situ baik visum maupun ronsen ya. Langsung ditahan akhirnya itu.
ya memang seperti itu modelnya gitu. Jadi dia gitu apa ya, maksudnya nantangin memang gitu. Dia juga sempet yang itu yang ancaman-ancaman gimana lah, pokoknya gue nggak takut deh sampai ngomong kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, tapi kan kalau aku bukan masalah apa, kebenaran aja sih Mbak, kayaknya udah cukup. Selama 2 tahun saya cukup sabar, saya cukup juga menuruti maunya dia untuk menutup aib dia. Ya saya turutin mau kehidupan saya sama dia juga dengan sederhana dan apa kekurangan, ya saya makan settlement sendiri gitu kan. Tapi karena masalahnya lagi-lagi karena anak, ya gimana pun juga saya seorang ibu kan, gimana pun juga siapa sih yang mau anaknya dilukain sama orang lain gitu kan. Makanya sampai titik dari penghabisan saya akan berjuang buat anak saya untuk dapat keadilan. Itu aja sih. Jadi gini, aku juga nggak paham kenapa Fajar itu, saya kan perempuan, terus anak saya juga anak di bawah umur. Dia selalu bangga dengan dia kalau berantem, dia kalau dengan otot lah gitu. Ya istilahnya kalau laki-laki kan sebenarnya dia harus pandai mencari uang, bukan pandai berantem, apalagi memukul perempuan ataupun anak-anak kan gitu. Nah, pernah saya sekali waktu mungkin saya dianggapnya laki kali ya Mbak, itu kepala sama kepala dijedot, duk digituin, sampai saya jatuh brek. Saya udah pusing kayak mau pingsan, tapi saya dibilang acting. Demi Allah, demi Rasul tuh pada saya pusing saja, saya jatuh. Jadi kepala sama kepala dijedugin. Terus yang terakhir itu di apartemen dia lonjok ini saya sampai biru kan, ada yang mana tuh fotonya, sampai saya nggak bisa digerakin tangannya itu sampai berapa lama. Waktu pertama ini juga retak di sini, saya sampai ke Haji Nawi ya, itu juga kata ibunya retak Mbak ini. Itu retak karena apa? Dipukul. Tangan kosong, nggak pakai alat tapi pakai tangan kosong. Cuma kan kekuatan dia tuh yang namanya orang laki kan gitu. Ada juga yang saya sempat wawancara di mana tangan saya masih diperban tuh, masih ada tuh. Nggak tahu kenapa saya jadi kalau kayaknya saya nggak pernah ngelawan sama dia. Baik dia ngomong kasar, ngomong kotor, ngomong binatang, ngomong anak kelamin laki-laki ke saya nggak pernah namanya ngelawan. Boleh tanya Fajar, apa saya pernah ngelawan? Nggak pernah. Tapi bukan berarti saya nggak ngelawan, saya diem, malah saya diinjek-injek, saya disemena-menain gitu loh. Jadi makin menjadi gitu kalau saya diem gitu kan kayaknya. Itu setelah saya dicekek, waktu itu dicekek, sempat saya ditendang juga kan, kaki tuh sampai biru. Ditendang sampai saya pakai deker tuh dengkul saya. Nah itu dia sempat ngancam, kamu saya lempar ya dari balkon. Waktu itu di Virtu di Kemang, tuh di situ. Waktu saya tinggal di studio yang cuma sofa. Kalau dia bilang dia lagi ngedit, dia nggak ada kerjaan ngedit kok waktu itu. Sama sekali di Virtu tuh belum ada dapat kerjaan. Jadi saya tidur di sofa, nggak ada tempat tidur. Gitu. Dia sempat kan di IG saya lihat ada komennya katanya, apa? Oh iya, dia juga sempat juga katanya, saya ada ya harus ini dong, harus mau sebagai post pro harus di studio lah kan. Waktu itu pada waktu itu belum ada pekerjaannya gitu. Jadi tinggalnya di studio yang hanya belum ada kerjaan apa-apa, nggak ada tempat tidur, terus hampir setahun sih itu. Siapapun dia gitu, walaupun dia suami ya, siapapun gitu. Saya juga kan makhluknya Allah juga, dia juga kan, apalagi dia yang tahu agama ya kan, dia ilmu agamanya tinggi gitu kan, nggak ada hak untuk memukul saya ataupun anak sih, itu aja gitu. Jadi apa yang dia lakukan selama ini, kezoliman dia yang dia lakukan selama ini kepada saya, kepada anak, itu bukan karena apa ya, itu karena kesalahan dia sendiri. Dia menzolimin orang lain, sama aja dia menzolimin diri sendiri kan. Jadi ya terimalah akibatnya, itu aja apa yang dia perbuat. Itu sih, itu aja. Biasa untuk proses hukumnya sendiri kan yang di Polres Tangsel sudah ditahan. Iya. Yang di Polres Cirebon masih lagi proses. Itu nanti prosedurnya seperti apa? Iya, paling gini kan, karena ini sudah yang diproses LP-nya anak dulu, jadi kita akan memfollow up dulu ke sana gitu, sudah sejauh mana. Kemarin kami sudah komunikasi, sedang gelar seperti itu. Nanti dihubungi lagi ketika ada panggilan gitu. Mbak Risa dan Mbak Yun, ini kan proses hukumnya udah berjalan nih soal penganiayaan dan KDRT. Nah, untuk mengurus proses perceraiannya seperti apa Mbak Yun atau
mungkin disegerakan kah atau seperti Iya, apa? sambil berjalan. jalan aja sih. Mengingat memang tekanan batinnya udah luar biasa. Tekanan batin baik fisik maupun psikis. Maklum ya Mbak, Iya, kadang-kadang saya suka maklum. curhatnya sama udah stres Terus, udah nggak ya, bisa ngomong. berpindah-pindah tempat, nggak berani pulang apartemen karena kalau ingat kejadian di apartemen, traumanya datang lagi. Akhirnya berpindah-pindah. Alhamdulillah dengan ditetapkan tersangka ini sudah lega klien kami. Tinggal kita ngurus proses yang di Cirebon. Walaupun belum lihat sih Mbak. Ya, besok kita lihat. masih gimana ya? Ya wajar lah ya, mohon maklum gitu karena tekanan saya yang benar-benar tinggi banget gitu. Aku udah kayaknya perlu waktu juga untuk saya ngelupain trauma saat dia pemukulan pada waktu dia seret saya tengah malam, dipaksa dari sofa saya ditarik gitu. Jadi kayak nggak ada belas kasih deh ya, orang yang beragama tapi kekejiannya, kebengisannya, aduh aku sampai apa ya, kalau orang kita aja nggak tega gitu, ada perasaan nggak tega, kalau dia mungkin raja tega kalau menurut aku, itu aja sih. Jadi saya kadang-kadang ya masih parno sih Mbak gitu, jadi kayaknya tuh apa ya, iya sih alhamdulillah udah ditahan, tapi belum lihat nih, belum ada rilis dari Polres, kok belum lihat orangnya, bener gak sih Mbak, sampai aku nanya-nanya sama Mbaknya gitu loh, maksudnya antara gimana ya Mbak? Makanya saya bilang besok kita ke sana, kita lihat, kita besuk gitu. Kalaupun misalnya seandainya memang Bayu itu juga ke sana melihat dan membesuk, kita melihat dia, kata-kata apa yang akan Bapak ucapkan? Nggak tahu, saya bisa masih berani nggak ngelihatnya. Takut, masih agak takut juga ya, mungkin dari jauh atau gimana. Tapi mungkin paling saya kalau sempat ngomong ya mungkin ya apa ya, apa yang semuanya ini kamu terima ya ini ya karena kesalahan kamu gitu. Jadi istilahnya semua yang kita lakukan semua kan ada pertanggungjawabannya Mbak, resiko kemana kita berbuat jahat ya kembali kepada kita jahat, berbuat baik ya kembali ke kita baik. Nggak ada perempuan yang mau ada dalam posisi saya kan Mbak, itu Apa yang ditanam itu yang apa yang dituai. ditanam itu yang dituai, itu aja Tapi sih. kalau saya- Mudah-mudahan dia menyadari Mbak, itu aja. Kadang-kadang kalau nggak dapet hidayah ya itu seperti itu, kayak abis pemukulan dia nggak ngerasa bersalah. Kayak kemarin dipanggil ya saya dengar kayaknya yang nggak ada beban, ya susah sih, saya juga nggak ngerti kenapa gitu. Oke, berarti proses hukum tetap berjalan. Kalau misalnya Tetap. seandainya setelah respon, terus dari pihak keluarga sana ingin meminta jalan damai, apakah dikabulkan? Atau tempat kata ingin kita cabut laporan lah, Enggak. damai aja? Enggak, mohon maaf sekali nggak bisa Mbak. Kayaknya udah cukup karena masalahnya bukan hanya saya nggak ngeliat sayanya selama 2 tahun saya disiksa ya, tapi korbannya adalah anak. Itu yang saya nggak bisa terima. Itu aja gitu loh Mbak. Karena bukan apa-apa dan sudah menyebabkan cacat juga kan gitu. Anak saya sampai patah tulangnya yang harus juga perlu pengobatan operasi. Itu aja sih yang sangat sedih banget itu. Itu aja. Berarti pintu damai tutup lah ya? Tutup. Karena ini udah terkait anak, Nggak bisa. lukanya udah semakin mendalam. Kalau Bu Yuyun sendiri kan sudah 2 tahun, sudah sering maafin, kasih kesempatan, memberi, ya berharap bisa berubah baik Ya. lagi karena dia kan masih suaminya gitu ya. Tapi kalau udah untuk urusan anak udah nggak ada lagi ampunan seperti itu, kan udah melukai hati anaknya. Yaitu penebusan dosa saya ke almarhum ibu saya, penebusan dosa saya juga kepada anak saya. Itu aja sih Mbak. Saya pengen semuanya ini berjalan secepatnya, itu aja, dan cepat diputuskan aja. Oke, tuntutannya 5 tahun sudah cukup mungkin membuat Bayu lega, puas, atau seperti apa? Apa masih merasa kurang atau bagaimana? Sesuai dengan perbuatan. Sesuai dengan perbuatannya aja. Iya. Bayu sempat cerita setelah kejadian 23 Maret 2021 kemarin yang kekerasan kepada anak Mbak Has, kan sempat tinggalin anak suri, pindah-pindah. Iya. Nah bisa cerita nggak sih Mbak, maksudnya kehidupan setelah itu seperti apa gitu, harus nyari-nyari tempat tinggal. Iya. semuanya. Jadi tidur di hotel, terusnya ya pokoknya pindah-pindah. Jadi Parno sendiri aja gitu. Pokoknya kita mencelatnya tuh jauh. Itu kan Bintaro tuh, ya kan? Pokoknya kita jauh gitu. Saya sempat juga pulang ke Cirebon juga sempat. Saya ziarah ke makam ibu saya. Terus balik lagi ke sini. Saya tinggal di hotel. Saya
Ya pindah-pindah dia Mas gitu. Tapi nggak ada yang tahu. Pokoknya semuanya hanya saya yang tahu aja saya tinggal di mana saat ini gitu. Jadi menimbulkan rasa curiga juga nggak sih sama orang lain? Ya lebih baik saya yang simpan sendiri dia saya tinggal di mana itu aja. Bukan nggak percaya ya, cuma ya saya untuk ngamanin saya sama anak saya aja, dia untuk nenangin diri itu aja pada waktu itu. Ya, besok rencananya ke Polres Cirebon untuk memfollow up laporan KDRT-nya Ibu di sana. Kemudian nanti mungkin ya hari Senin lah mungkin daftar untuk perkara cerainya di Pengadilan Agama. Oh ya nunggu abah aku dulu ya. Iya, Abahnya udah pulang belum? abahnya lagi di itu. Nunggu abahnya lagi di Banten ya. Ya masih di Banten sih. Kita sih rencananya Senin lah Yang penting daftar. itu dulu apa ke Polres Cirebon dulu ya, Iya, ya Mbak. Itu betul. nomor satu. Pengadilan agama. Iya, betul. Ya? Saya mau maaf sebelumnya mungkin dari ayah kandungnya sendiri masih ada. Oh iya, ceritain Udah aja. meninggal, nggak usah diomongin ya, mohon maaf. Itu aja. Apalagi Karena ada anak anak yatim saya. ya. Kalau anak yatim dilukain itu dosanya gede banget sebenarnya. Kalau tahu agama tuh mestinya ngerti. Iya. Ya kan, ini anak yatim harus dijaga baik-baik, harus dipelihara baik-baik, masa depannya dipikirkan baik-baik, nyontohin yang baik, tapi ternyata malah dijahatin selama ini, dan itu sangat tidak patut untuk dicontoh sebagai seorang ayah gitu ya. Karena anak yatim itu amanah gitu, harusnya mesti, apalagi dia pinter agamanya harusnya ngerti ya. Iya, makanya itu katanya Harusnya udah paham, sekelas betul. kiai, tapi saya nggak paham deh. Kok bisa seperti itu? Apa yang salah dari dia saya nggak tahu gitu kan. Jadi- Nah cuma saya harapannya kan dia itu kan dulu dianggap anak sama almarhum ibu saya gitu, pernah ikut di rumah saya gitu kan. Ya diharapkannya kan tadinya bisa melindungi gitu, melindungi saya, melindungi anak saya setelah mama saya nggak ada. Mungkin dia melakukan kekerasan terhadap mantan istrinya dulu, tapi kan kalau dengan saya sebenarnya ada histori gitu. Historinya istilahnya dulu pernah ikut sama mami, terus dianggap anak sama mami sama papi gitu. Kok tega? Itu aja sih itu. Dan ini kan anaknya nih amanah kan harusnya Iya, kan. itu. Harusnya dijaga baik setelah pasca ibunya meninggal, karena menikahnya pun Kesayangan mami lagi. kesayangannya. Terus waktu itu juga sempat berantem, disuruh milih, Iya, itu. akhirnya salah milih, terus mama meninggal, akhirnya penyesalan. Pokoknya sudah bertubi-tubi yang dirasain gitu sama klien. Jadi memang selama kita nikah itu memang Fajar nggak ada pekerjaannya gitu. Memang jujur nggak ada pekerjaannya gitu. Nah, mami masih bantuin waktu mami masih ada. Papi kan dulu wakil staf pimpinan bank ya di Penin. Jadi Penin Bank. Jadi masih papi meninggal tuh mami masih terima pensiun. Jadi mami tuh walaupun udah ngusir aku gitu kan, namanya juga masih anaknya, tahu keadaannya, masih bantu setiap bulan tuh ngasih pensiun gitu. Makanya aku udah benar-benar ngerasa dosa banget ya gitu sama mami. Dan waktu nikah juga ya, Ya waktu nikah diterima juga apa adanya sama maminya. waktu itu nikah tuh Fajar baru dipecat, waktu itu habis syuting Jurik kalau nggak salah ya. Baru dipecat, terus udah gitu nggak bawa duit. Diterima apa adanya. Nikahnya juga biayanya mami semua waktu itu gitu. Maminya udah nganggep kayak anak gitu ya. Terus akhirnya nikah dilaksanakan, ternyata ada pertengkaran di satu hari setelah nikah yang gebrak Ya pintu. itu yang sangat kaget mami tuh yang anakku sedih banget. Merasa bersalah juga dengan almarhum. Aduh, bersalah banget mas, saya udah nggak bisa nebus kesalahan saya nih karena mami udah meninggal kan. Ya mungkin aku coba untuk inilah ya berdoa terus gitu, terus ya fidyah semua untuk mami, atas nama mami, itu aja sih. Karena saya udah benar-benar, ibu saya yang ngelahirin saya, dari pertama karir saya juga selalu orang tahu aku sama mami gitu kan. Kok aku bisa ngambil keputusan yang salah, aku ninggalin ibu aku yang ngelahirin aku sama anak aku, darah daging aku. Itu sih mas yang nggak bisa. Sampai saat ini aku merasa masih tertekan, sampai aku juga nggak karu-karuan pikiran tuh karena aku ngerasa dosa, durhaka sama mami itu. Aku cuma mohon sama Allah ampunin aku semua kesalahan aku yang udah aku buat. Aku mohon ampun, apalagi mami yang minta maaf banget, yang udah jadi anak yang durhaka. Udah mampus, aku udah cukup ujiannya. Sekarang aku tinggal negerin hati, aku harus kuat buat anak, karena sekarang aku sendiri, dimanapun juga aku harus
harus kuat. Kalau aku lemah gimana anak aku kan gitu. Aku harus kuat. Sekarang aku harus menatap ke depan. Sekarang harus mencari nafkah juga untuk anak, untuk bertahan hidup. Itu aja, dan berharap semoga Allah akan kasih kebahagiaan aku sama anak yang permanen deh, sampai aku tuh lupa rasanya sedih aku yang 2 tahun kemarin. Allah ganti dengan kebahagiaan. Itu aja aku harapannya. Oke. Oke, terima kasih.